Ya, selanjutnya ada syarat dari perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan pemilikan saham. Yang kedua, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%. Dan yang ketiga, kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50%. Namun perusahaan induk memiliki kendali penuh. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, perusahaan cukup membuat laporan keuangan masing-masing secara mandiri. Kepemilikan tidak langsung, indirect, adalah kepemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol perusahaan induk atas perusahaan subinduk. Di sini yang saya maksud adalah hak kepemilikan PT OPA terhadap PT ANA diperoleh dari pemilikan saham tidak langsung. Dalam hal ini, struktur perusahaan afiliasi meliputi dua tingkatan, yang terdiri dari perusahaan induk PT OPA, subinduk PT APA, dan anaknya yang termasuk saya maksudnya adalah PT ANA. Saling menguntungkan, mutual holding, adalah kepemilikan saham oleh perusahaan yang berafiliasi. Struktur mutual holding ada dua bentuk, yaitu saham induk dimiliki oleh anak perusahaan dan saham anak dimiliki oleh anak perusahaan yang lainnya. Di sini yang saya maksud adalah pemilikan saham-saham perusahaan anak terjadi sesudah adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang kedua adalah hak kontrol yang diperoleh. Pemilikan tidak langsung indirect holding, pemilikan saham yang saya maksud di sini adalah perusahaan anak terjadi sesudah dan sebelum adanya hak kontrol oleh perusahaan induk pada perusahaan subinduk. Yang kedua, hak kontrol yang diperoleh dengan adanya hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan anak, saling memiliki saham atau mutual holding. Pemilikan saham-saham pada perusahaan anak terjadi pada setelah perusahaan anak berjalan. Perusahaan induk di suatu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak, dan di pihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi, maka laba dan rugi dan atau kenaikan serta penurunan saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Mengapa? Karena satu hal yang perlu diperhatikan di sini ialah bahwa terhadap saham-saham perusahaan induk yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak boleh diberlakukan sebagai modal saham yang beredar di dalam neraca yang dikonsolidasi. Kiranya sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.